Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh hormat kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta para purnawirawan yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Semoga dimanapun bapak dan ibu berada saat ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, kebahagiaan, dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat bersyukur karena pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan kembali melalui channel Info Pensiunan ASN. Semoga setiap informasi yang kami bagikan dapat menjadi manfaat, menambah wawasan, dan memberikan ketenangan bagi bapak dan ibu sekalian dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada bapak dan ibu yang selalu setia mengikuti channel ini. Dukungan berupa like, komentar, dan doa dari Anda semua merupakan semangat terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan terpercaya. Tanpa dukungan tersebut, tentu channel ini tidak akan berkembang seperti sekarang. Karena itu kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Khususnya para pensiunan yang ingin selalu mendapatkan kabar terbaru mengenai hak-hak mereka, termasuk informasi mengenai pensiun, kebijakan pemerintah, hingga berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari terakhir ini suasana di berbagai grup WhatsApp, Telegram, dan media sosial terlihat sangat ramai. Banyak orang saling bertanya dan saling berbagi informasi mengenai pencairan THR bagi para pensiunan tahun 2026. Ada yang mengatakan bahwa THR sudah mulai muncul di sistem. Ada yang menyebutkan bahwa dana tersebut akan segera masuk ke rekening. Namun ada juga yang mengatakan bahwa semua kabar tersebut belum tentu benar. Situasi seperti ini tentu membuat banyak orang menjadi penasaran bahkan sedikit cemas. Karena semua orang tentu ingin mengetahui kapan sebenarnya THR tersebut benar-benar akan cair. Tidak sedikit pula yang mengaku sudah beberapa kali mengecek saldo rekeningnya hanya untuk memastikan apakah dana tersebut sudah masuk atau belum. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka menerima screenshot dari teman atau kerabat yang menunjukkan adanya nominal THR di aplikasi Taspen Online Service. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pensiunan. Ada yang merasa senang karena mengira uangnya sudah hampir cair. Tetapi ada juga yang menjadi bingung karena informasi yang beredar tidak selalu jelas sumbernya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami situasi ini secara lebih tenang dan bijak. Fenomena yang sedang ramai dibicarakan saat ini sering disebut oleh sebagian orang sebagai fenomena ghost money, atau uang yang tiba-tiba muncul di dashboard aplikasi Taspen. Banyak pensiunan yang melihat adanya tambahan informasi pembayaran di riwayat transaksi mereka. Beberapa di antaranya bahkan menemukan tulisan THR atau nominal tertentu yang sebelumnya tidak pernah terlihat di sistem. Karena merasa mendapatkan kabar baik, sebagian orang langsung membagikan tangkapan layar tersebut ke berbagai grup media sosial. Dalam waktu singkat, informasi itu pun menyebar dengan sangat cepat dan memicu berbagai reaksi dari para anggota grup lainnya. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa munculnya data tersebut di dashboard belum tentu berarti uang sudah siap ditransfer ke rekening. Sistem administrasi keuangan seperti yang digunakan oleh Taspen biasanya memiliki beberapa tahap pemrosesan data sebelum dana benar-benar dikirimkan kepada penerima. Artinya, data yang muncul di sistem bisa saja merupakan bagian dari proses persiapan administratif yang dilakukan oleh petugas di belakang layar. Mereka sedang memasukkan data, memverifikasi informasi, serta memastikan bahwa semua perhitungan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan saja sistem tersebut seperti dapur besar di sebuah restoran. Ketika kita melihat menu makanan yang terpajang lengkap dengan harga dan deskripsinya, bukan berarti makanan itu sudah siap disajikan di meja kita. Mungkin makanan tersebut masih sedang dimasak, masih menunggu bahan tambahan, atau masih dalam tahap persiapan oleh koki. Hal yang sama juga terjadi pada sistem pembayaran seperti di Taspen. Munculnya nominal di dashboard hanya menunjukkan bahwa proses administrasi sedang berjalan, bukan berarti dana tersebut sudah siap dicairkan. Selain fenomena tersebut, ada juga masalah lain yang tidak kalah penting, yaitu beredarnya kembali berbagai surat edaran lama yang dikira sebagai pengumuman terbaru. Beberapa hari terakhir ini banyak orang membagikan screenshot pengumuman yang terlihat sangat resmi. Di dalamnya terdapat informasi mengenai THR, lengkap dengan format surat dan angka-angka yang cukup meyakinkan.
Karena terlihat seperti dokumen resmi, banyak orang yang langsung percaya dan membagikannya kembali tanpa memeriksa lebih jauh kebenarannya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata beberapa dokumen yang beredar tersebut sebenarnya merupakan surat edaran dari tahun sebelumnya yang kembali muncul di media sosial. Situasi seperti ini sering terjadi terutama menjelang hari raya, ketika banyak orang sedang mencari informasi mengenai THR. Ketika seseorang menemukan dokumen lama lalu membagikannya ke grup, orang lain yang melihatnya bisa saja langsung mengira bahwa itu adalah informasi terbaru. Akibatnya, informasi lama tersebut kembali viral dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Karena itulah Bapak dan Ibu perlu selalu berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial atau grup percakapan. Jangan langsung percaya sebelum memastikan kebenarannya. Ada 3 langkah sederhana yang bisa dilakukan, yaitu cek sumber informasi, periksa tanggal publikasinya, dan konfirmasi melalui kanal resmi pemerintah atau lembaga terkait. Dengan cara ini, kita bisa menghindari kesalahpahaman serta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang lebih penting, yaitu bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan THR bagi para pensiunan. Menurut penjelasan resmi dari pihak PT Taspen, proses pencairan dana tersebut harus mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana THR berasal dari anggaran negara sehingga setiap tahap pencairannya harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa adanya regulasi resmi berupa peraturan pemerintah, lembaga penyalur seperti Taspen tidak dapat langsung memproses pembayaran kepada para penerima. Itulah sebabnya hingga saat ini pihak Taspen masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum pembayaran THR tahun 2026. Setelah peraturan tersebut diterbitkan, barulah proses administrasi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Proses ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, mulai dari kementerian terkait, pengelola anggaran negara, hingga lembaga penyalur yang bertugas mengirimkan dana ke rekening para pensiunan. Perlu diketahui bahwa jumlah penerima pensiun di Indonesia mencapai jutaan orang yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara. Setiap orang memiliki jumlah pensiun yang berbeda-beda tergantung pada masa kerja, pangkat terakhir, dan status keluarga. Oleh karena itu, semua data harus diverifikasi kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembayaran. Tahapan inilah yang membuat proses pencairan membutuhkan waktu tertentu. Pemerintah sendiri telah mengumumkan bahwa anggaran THR tahun 2026 telah disiapkan dengan jumlah yang cukup besar. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 55 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada para aparatur negara dan pensiunan agar dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang dan nyaman bersama keluarga. Dari total anggaran tersebut, sekitar 17 triliun rupiah lebih dialokasikan khusus untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Jumlah penerima diperkirakan mencapai lebih dari 3 juta orang yang terdiri dari pensiunan PNS, TNI, Polri, serta penerima pensiun janda atau duda. Dana tersebut nantinya akan dibayarkan sesuai dengan komponen yang berlaku, termasuk pensiun pokok serta berbagai tunjangan yang melekat pada masing-masing penerima. Jika melihat pola pencairan pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya menyalurkan THR sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya adalah agar dana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjelang Lebaran. Oleh karena itu, banyak pihak memperkirakan bahwa pencairan THR tahun 2026 kemungkinan besar akan dimulai pada awal bulan Maret, meskipun tanggal pastinya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Namun perlu diingat bahwa proses pencairan biasanya dilakukan secara bertahap. Artinya tidak semua penerima akan mendapatkan dana pada hari yang sama. Ada yang menerima lebih awal dan ada pula yang sedikit lebih lambat tergantung pada proses verifikasi data serta mekanisme internal masing-masing instansi dan bank penyalur. Karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika ada orang lain yang sudah menerima sementara dana di rekening kita belum masuk. Sebagai penutup, mari kita semua tetap bersikap tenang dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar. Percayalah bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran THR dan sedang memproses pencairannya sesuai prosedur yang berlaku. Semoga dana yang nantinya kita terima dapat membawa keberkahan bagi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan,
dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.